Aksi kejut dari Anies Baswedan sebenarnya sudah bisa diredam oleh aksi nyata pemerintah pusat yang aksinya lebih nyata melindungi rakyat. Dari Presiden sudah turun tangan, dari pihak Menkeu Sri Mulyani sudah menyediakan dana triliunan, dan itu disertai dengan aksi dari pihak kementerian lain yang saling berjibaku dalam kondisi darurat saat ini untuk mengupayakan kepentingan rakyat. Pemerintah pusat mengambil langkah-langkah strategis di ibu kota dengan menyiapkan rumah sakit serta wisma atlet juga dikerahkan untuk penanganan wabah ini. Selain itu, datang kabar baik, yaitu pemerintah mendatangkan obat dari Jepang serta mengkombinasikan dengan produk lokal. Semua ini perlahan tapi pasti akan meredam efek kejut nan keji dari Anies Baswedan yang sudah mengorbankan rakyatnya. Jakarta menjadi kota yang paling banyak kasus yang meresahkan masyarakat saat ini. Mulai dari warganya sampai petugas medis, terhitung banyak yang terpapar dan ada yang sampai meninggal. Apalagi ditambah kebijakan kontroversial yang membuat istana ikut menyoroti kebijakan yang tanpa koordinasi dan sosialisasi ini. Sangat disesalkan aksi panggung Anies Baswedan yang mencoba membangun panggung politiknya secara licik dan picik di tengah wabah pandemi corona. Bukan hanya langkah dan kebijakan yang hanya bersifat pengumuman semata, tapi parahnya adalah kebijakan tanpa kajian itu malah membuat warga makin terpapar dan beresiko menghadapi wabah ini. Anies hanya pamer spanduk dan kebijakan soal transportasi, yaitu pembatasan ekstrim serta membatasi aktivitas perkantoran plus himbauan untuk jangan mudik atau dilarang berpergian. Kebijakan dalam kesehatan malah tak terpikirkan sama sekali. Apalagi ada kebijakan paling kontroversial sejagat, membuat warga DKI yang sehat bisa menjadi resiko korban penularan negara ini. Dan sudah terjadi. Terkuak ada penumpang dari Bogor yang ternyata sudah sakit COVID-19 tapi masih berpergian dengan LRT, MRT, dan Transjakarta. Mengerikan kan? Kebijakan Anies Baswedan ini berawal dari sandiwara gentingnya tapi tak berbuat apa-apa selain membuat warga tercekik dengan harga masker dan hanya bisa terheran dengan rajinnya dia memberi pengumuman. Media memberitakan bahwa penumpang itu justru naik moda transportasi Jakarta itu pada hari Senin ketika pembatasan ekstrim transportasi dilakukan oleh Abbas. Jelas ini adalah dampak dari kebijakan yang sangat berbahaya dan fatal. Bersyukur pemerintah cepat dan tanggap. Pemerintah Jokowi dengan cepat langsung menyatakan untuk mendatangkan obat dari Jepang yang diakui ahli dari Cina yang ampuh untuk menghadapi wabah ini. Selain itu, ada obat kloroquine yang dapat digunakan dan pemerintah sudah mempersiapkannya dalam waktu dekat. Tak hanya itu, dari BUMN juga dengan tanggap menyiapkan alat untuk tes yang sudah masuk ke negara kita. Salut dengan sikap pemerintah yang tanpa banyak koar dan banyak bombastis, tetapi bekerja dengan strategis untuk merespon situasi khususnya di DKI. Efek kejut dari Presiden Jokowi ini diharapkan mampu meredam efek kejut nan fatal dari Gubernur DKI yang sangat abal-abal dalam menangani wabah di wilayahnya. Sikap abai dan malah cenderung mengorbankan rakyat ini menuai hujatan dan kutukan dari warganet. Tetapi pendukungnya tetap dengan membabi buta memujanya. Pemerintah sudah mengecam sikap dari Anies Baswedan, tapi tak berdiam diri. Pemerintah bergerak dan tentunya bukan hanya melindungi warga di DKI, tapi warga di seluruh Indonesia. Antisipasi ini yang melegakan dan membuat kita bersyukur. Politisasi dari wabah ini akhirnya diintervensi pemerintah pusat dengan cerdik dan dengan langkah yang tepat. Merespon apa yang sudah terjadi di DKI Jakarta sebagai ibu kota, tentu saja tak cukup dengan pernyataan sikap. Melawan Anies Baswedan dengan kata-kata itu adalah sia-sia dan anfaedah alias mubazir. Jakarta harus menjadi prioritas dan harus diutamakan. Ketika hal itu dilakukan, maka rakyat pastilah yang akan menilai siapa yang bertanggung jawab untuk memedulikan dan mau memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Jejak sejarah sudah mencatat siapa pemimpin yang benar peduli
Dan siapa yang hanya mencoba mengeruk keuntungan dengan mengorbankan rakyatnya, tapi pura-pura dengan main pencitraan. Kiranya Tuhan selalu melindungi Pak Jokowi dan Ibu Iriana, dan semua menteri dan jajaran yang ada, serta petugas medis dan semua pihak dalam memerangi wabah ini.